Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, terkecuali di dalam Dia Yesus. Karena di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi kita semua yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan dan diberikan surganya apabila terus kita tetap setia dan taat kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan juga orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam. Kiranya di saat rehat kita izinkan firman Allah hadir di tengah-tengah hati kita, karena iman timbul dari pendengaran firman Yesus. Mari kita berdoa. Biarlah kehidupan Kristen kami adalah kehidupan yang penuh dengan kesadaran, sehingga berdampak dalam kehidupan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat yang keempat dan kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah kehidupan Kristen yang penuh kesadaran. Jadi kehidupan Kristen yang penuh kesadaran akan melakukan perintah Yesus atau perintah firman Allah sebagaimana yang kita baca. Dikatakan dengan jelas, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan bangsa kita yang tidak sedang baik-baik saja, banyaknya korup, bayangkan 7 orang atau mungkin masih lebih itu sampai hampir menggelapkan uang negara ini sampai hampir 1.000 triliun. Dan yang terbaru saya dengar 1.000 triliun. Aduh, bagaimanalah sampai hatinya mereka dengan gaji yang besar, dengan hasil yang besar, mereka mampu masih menipu rakyat dengan cara-cara yang tidak elegan. Tetapi apapun itu, kita dikatakan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan hatimu. Engkau bersukacita, engkau akan dapat bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Bukan hanya bangsa kita yang mengalami kesulitan. Ada banyak bangsa-bangsa. Amerika juga mengalami. Rusia juga mengalami. Eropa juga mengalami. Dan Asia juga mengalami. Tetapi apapun yang sedang terjadi, bersukacitalah senantiasa. Karena itu perintah Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Yang kedua kata firman Allah, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wow, ini bukan dalam rangka pamer, bukan dalam rangka pencitraan supaya dilihat orang bahwa kita orang baik. Seperti kalau kita melihat janji-janji politik, ya, dan yang sangat malangnya adalah ketika melihat banyak kejadian bagaimana seseorang yang sudah berbuat sesuatu di tengah-tengah masyarakat yang setiap bulan mengeluarkan uang demi kepentingan masyarakat, tetapi ketika dia mencalonkan diri dengan harapan masyarakat yang telah ditolongnya bertahun-tahun dapat menggolkan, kalau dia berpikir berkalkulasi dengan cara demikian dia akan bisa hidup, tapi kenyataan tidak.
Dan pada akhirnya apa yang telah dibuat kepada masyarakat, karena keadaan, situasi, kondisinya, akhirnya apa yang selama ini membuat masyarakat mudah untuk menerima air, pada akhirnya akan menjadi kesulitan. Karena apa? Mereka, masyarakat, hanya membutuhkan uang saat melakukan. Kita sudah tahu bahwa banyak hal money politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan masyarakat kita bukannya memilih orang-orang yang betul-betul mencintai apa yang rakyat, apalagi yang sudah diperbuat bertahun-tahun. Seharusnya masyarakat sadar bahwa inilah orang yang harus ditolong. Inilah saatnya kami membuktikan kalau engkau bisa menolong kami, kami juga bisa menolong engkau. Tapi tidak. Kebaikannya bukan untuk pamer sebenarnya, tapi dilakukan dengan tulus. Karena itu bukan dilakukan saat mau kampanye, tetapi jauh sebelumnya dia sudah lakukan itu. Dan betapa malangnya orang tidak tahu berterima kasih. Saya selalu katakan kepada anak saya, ingat, selalulah berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong bapakmu ini. Dan saya tidak akan pernah lupakan segala kebaikan mereka. Kalau engkau tidak, saya tidak bisa menolong yang menolong saya. Saya katakan ketika mereka punya anak cucu, kamu harus ingat apa yang sudah dilakukan kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita melakukan kebaikan, Alkitab katakan biar diketahui semua orang. Saya membuka air selama 20 tahun lebih. Dari tahun 2000 sampai 2025, 25 tahun. Apakah tidak diketahui orang? Pasti diketahui orang, tapi saya tidak pamer. Bahkan kalau orang membuang air, saya barang mereka. Saya tidak keberatan kalau air itu kamu gunakan, tapi saya keberatan kalau air itu kamu buka dan mengalirkan menjadi terbuang. Dan itu sebabnya saya mengatakan, lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ialah kebaikanmu diketahui semua orang, tapi bukan karena cari pamer, bukan karena pencitraan, bukan karena demi sesuatu yang akan kita dapat, tetapi karena kita melakukannya dalam ketulusan kasih untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah Tuhan sudah dekat. Haleluya. Kalau Tuhan sudah dekat, kita harus melakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus melakukan dengan senang hati. Kita harus melakukan dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan dimuliakan. Tuhan sudah dekat, itu menandakan bahwa Tuhan, firman Allah mau kita, seperti dia katakan, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, dan biarlah kapanpun Tuhan datang, yang penting kita akan terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam ketaatan penuh kepada Dia. Biarlah Dia yang membalaskan. Tetapi saya mau katakan, lakukanlah yang terbaik dari hatimu yang paling dalam. Lakukanlah ketaatan kepada firman Allah dengan kesadaran penuh, supaya Tuhan melihat apa yang kau perbuat itu betul-betul bagi kemuliaan Tuhan, bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Saya berkata kepada Tuhan, ini tubuhku dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan, agar engkau berkenan memakai hamba-Mu ini sebagai alat kemuliaan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan apa yang saya serukan kepada Tuhan, dan kita terus melakukan perintahnya dengan penuh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan terus membuat kehidupan Kristen kami penuh dengan kesadaran untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Dan kalau engkau orang yang mendoakan, mari arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka miliki atau mereka derita saat ini juga aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Terima kasih. Dan mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit dan masa-masa penderitaan,
Engkau sudah menolong Yusuf dari masa-masa sulit mereka. Engkau sudah juga menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kesulitan mereka. Engkau juga sudah menolong Tuhan Bapa di surga Ayub dengan segala penderitaan, dari segala penderitaannya. Tuhan, apapun itu, walaupun ada proses yang harus mereka jalani, tetapi pertolongan Tuhan tetap datang kepada orang-orang yang berseru kepadamu. Dan kalau engkau orang yang sedang berseru kepada Tuhan, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu datang kepada mereka. Kuatkan mereka, tolong mereka Bapak di surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit. Dan pertolongan itu pasti ketika kami sungguh berseru kepada Tuhan. Karena engkau yang berkata, berserulah kepada Tuhan waktu berkata. Aku akan meliputkan engkau. Dan engkau akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saat kita istirahat jangan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan dan meminta firman Allah supaya firman itu membuat kita teguh berdiri di dalam iman kita. Mantap, mantap, mantap.